Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Habib Muhammad Taurik. Ya, pada hari ini kita akan melakukan klasifikasi citra yang datanya kita dapatkan dari Landsat 8 menggunakan aplikasi AirMapper. Nah, pertama perlu teman-teman ketahui bahwa klasifikasi citra itu memiliki dua metode, yaitu supervised dan unsupervised. Nah, bedanya apa? Ketika kita mengklasifikasikan menggunakan metode supervised, maka kita akan mengklasifikasikan atau mengelompokkan pixel-pixel pada citra menjadi beberapa bagian sebagai contoh, memisahkan antara lautan dengan daratan, kemudian atau daratan dengan awan begitu ya. Itu dengan cara memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi di citranya tersebut kita kasih contoh nih, kita tandain. Misalnya dengan memberi sebuah lingkaran pada bagian yang awan. Nih contohnya nih, begitu ya. Kemudian kita beri tanda segitiga pada daratan gitu. Ini contoh daratan. Maka nanti akan dilakukan proses klasifikasi berdasarkan contoh tersebut. Dia akan melihat kemiripan eh, nilai pikselnya begitu ya. Nanti hasil akhirnya adalah akan terjadi atau ditampilkan perbedaan antara dua jenis di citra tersebut, yakni laut dan darat misalnya, atau darat dan udara awan misalnya. Nah, kalau unsupervised sedikit berbeda, yakni kita tidak memberikan contoh, jadi dia akan langsung memproses mengklasifikasikan pixel-pixel yang ada pada citra tersebut dengan kemiripan nilainya nanti. Perbedaannya adalah di hasil akhirnya kita akan menentukan belakangan. Jadi setelah dia melakukan klasifikasi, misalnya kita pilih ya menjadi dua juga, dia akan memproses citra tersebut diklasifikasikan menjadi dua, cenderung ke warna biru misalnya dan cenderung ke warna hijau misalnya, karena itu menandakan laut dan daratan. Setelah selesai nanti akan terbagi dua dan kita kasih label, yakni ini loh yang warna biru-biru ini adalah laut, ini loh yang warna hijau-hijau ini adalah darat gitu. Secara umum dan garis besar seperti itulah perbedaan metode antara supervised dengan unsupervised. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya melakukan klasifikasi citra dengan metode supervised. Oke, langsung saja. Pertama kita buka aplikasi AirMapper. Oke, finish. Nah, sekarang sudah terbuka. Langkah pertama kita klik edit algorithm dan kita pilih filenya, atau di sini dataset ya bahasanya. Saya akan menggunakan data yang telah saya download sebelum-sebelumnya. Ini data di provinsi Sumatera Barat ya. Nah, ini dia. Oke, setelah kita pilih datanya, langkah berikutnya kita klik create RGB algorithm. Nah, akan terjadi perubahan ya warnanya. Oke, mantap. Kita perbesar terlebih dahulu gambarnya biar kelihatan lebih jelas. Nah, pertama kita lihat nih, ini ada biru-biru ini bagian laut, dan yang sini itu sebagian bagian darat, dan putih-putih ini adalah awan ya. Nah, tadi kan saya menyebutkan kita akan membagi misalnya menjadi dua bagian. Sekarang kita coba menjadi tiga bagian, yakni laut, darat, dan awan. Oke, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama yaitu klik edit dan kemudian edit or atau create region. Kemudian langsung tekan OK. Tunggu agak lama.
dia net responding. Jadi mari kita tunggu sejenak ya, mudah-mudahan prosesnya tidak terlalu lama. Oke, sudah ada. Nah, langkah berikutnya adalah kita lakukan pemilihan atau kita memberikan contoh nih terhadap citranya dengan cara ini, klik polygon, kita tandain. Kita mulai dari yang darat dulu deh, saya bentuk persegi aja, kemudian saya bikin contoh lagi. Oke, oke. Nah, udah selesai kita tandain atau kita kasih contohnya sebanyak 3. Sekarang kita beri label untuk ketiga contoh ini. Dia termasuk kategori apa? Maka kita berikan namanya darat. Klik apply all, then yes, close, dan kemudian kita tandain lagi. Sekarang yang bagian awan, awan putih-putih, dan sini putih-putih. Oke, tandain lagi dan kita beri nama awan. Terakhir kita pilih laut. Nah, kebetulan lautnya cuma kecil ya, ini juga laut sepertinya. Gimana lagi laut? Oh, ini dia. Oke, sekarang kita, aduh maaf salah, select. Nah, ini untuk jumlah apa namanya, pembagiannya kita bebas ya. Kamu inginnya berapa? Misalnya kamu ingin bagi menjadi 9, 10 ya bebas aja, boleh-boleh aja, atau sah-sah saja. Tinggal nanti kamu harus benar-benar selektif dalam memilih contohnya. Jangan sampai yang warna putih misalnya kita pilih sebagai darat begitu, atau warna biru kita pilih sebagai awan. Itu nanti akan mengganggu proses klasifikasinya begitu. Hasilnya tidak maksimal dampaknya. Berikutnya yang kita lakukan adalah save. Ini ada tombol save, langsung tekan dan oke. Berikutnya close. Oke. Ini tahap pertama sudah selesai. Nah, ini hasilnya. Dia akan memberi tanda darat, 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 awan-awan. Ini awan, laut, 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 darat. Udah di close. Oke. Langkah berikutnya yaitu kita melakukan calculate statistik atau menghitung nilai statistiknya dengan cara klik proses dan calculate statistik, kemudian pilih filenya. File yang dipilih adalah file yang telah kita lakukan labeling tadi ya, jangan file yang pertama kali. Dan oke. Ya, nanti nah muncul pop up calculate statistik finish successful, dan oke, close, cancel. Selesai tahap kedua. Tahap ketiga yaitu klik proses lagi dan kita lakukan klasifikasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan, supervised classification, ini ada unsupervised classification. Kita pilihnya yang supervised classification. Oke, input dataset, kita pilih dataset yang terakhir kali yang telah kita lakukan kalkulasi statistik. Nah, ini adalah hasilnya ya, output dataset Payakumbuh result class. Boleh diganti dengan cara ini misalnya,
Misalnya saya ingin mengganti nama menjadi ya close aja deh. Oke. Kemudian classification type-nya ini diganti dari maximum likelihood enhanced menjadi maximum likelihood standard. Dan oke. Ya, kita tunggu lagi prosesnya. Ini memakan waktu sedikit lebih lama daripada yang tadi ya. Saya belum pernah melakukan perbandingan ya antara jumlah klasifikasi itu apakah mempengaruhi waktu untuk klasifikasinya apa enggak. Oke, belum selesai. Oke, bagi teman-teman yang rasanya cukup malas menunggu di bagian sini boleh di skip karena memang waktunya cukup lama. Oke, selesai. Supervised classification finish successfully, tekan OK dan close. Sekarang cancel. Ya, tahap ketiga selesai. Tahap berikutnya ya ini kita memberikan warna yang spesial dari hasil klasifikasi tadi. Pertama, edit algorithm, buka datanya. Jadi kan tadi kita membagi menjadi 3 data. Nah, sekarang kita beri warna tuh. Ketika dia sudah diklasifikasi, awalnya putih semua. Nanti kita tentukan misalnya laut jadi warna biru, maka nanti akan ada timbul warna biru di bagian sini tadi ya laut ya. Kemudian di bagian sini dikit, bagian sini dikit gitu. Kemudian awan nanti akan timbul warna putih dan sebagainya. Oh iya, maaf saya tidak sampaikan. Langkah pertama, klik kanan. Tadi awalnya ini pseudo layer, klik kanan, terus klik class display. Oke, langsung saja langkahnya yaitu klik edit dan edit class or region color and name. Nah ini dia sudah dibagi-bagi. Set color laut berarti warna biru, kemudian awan berarti warna putih, darat berarti warna kita bikin warna hijau saja ya, hijaunya agak gelap dikit deh. Kemudian save. Tunggu sesaat. Di bagian sini juga boleh di skip ya, prosesnya sedikit lama. Kemudian selesai, close. Sekarang klik kanan di gambar dan refresh. Ya, inilah hasilnya. Saya akan perbesar supaya kelihatan lebih jelas. Nah, jadi di bagian hijau-hijau ini adalah yang kemudian dia deteksi sebagai daratan. Kemudian warna putih ini adalah awan ya. Aslinya di balik awan itu adalah daratan. Ya, hanya saja ketika si satelit mengambil gambar ini dia tertutupi oleh awan, jadinya warnanya putih atau ada awannya. Kemudian yang biru-biru adalah laut. Nah, cuman ini kita bisa lihat ya ada beberapa titik-titik kecil yang dia deteksi sebagai laut begitu ya. Jadi ada biru-biru dikit-dikit. Ini noise begitu ya. Mungkin ini salah satu
kelemahan atau yang mungkin perlu untuk dimaksimalkan dari aplikasi ini, hasil dari aplikasi ini. Tapi overall ya seperti inilah hasilnya. Saya kira cukup. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.